penggerak Angkatan 11 Kota Probolinggo dari kelas 180 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan juga coaching. Perkenalkan, saya Lailatul Munirah dari SMP Negeri 9 Probolinggo. Saya Yuli Astuti dari SMP Negeri 5 Probolinggo. Saya Sri Komariati dari SDN Jati 1. Saya Muhammad Nurul Komari dari SDN Sukabumi 10. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Laila? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan Bu Yuli sendiri? Alhamdulillah sehat juga Bu Laila. Bu Laila, hari ini kita akan melakukan coaching Bu Laila. Nah, sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Laila. Yang pertama, tentang rubrik penilaian coaching kita hari ini. Apakah nanti dalam pelaksanaan coaching itu Bu Laila sudah menggunakan alur tinta atau belum? Kemudian yang kedua, apakah nanti Bu Laila sudah menyampaikan kalimat berbobot sehingga sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bu Uci. Nah, kemudian juga nanti Bu jangan lupa dalam pelaksanaan coaching itu juga harus menggunakan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian aktif, mendengar, dan menggali potensi dari coaching. Itu ya Bu. Nah, kemudian Bu, sebelum proses coaching ini, apa boleh saya bertanya kepada Bu Laila? Ya, boleh Bu. Oke. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Laila kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah ada 4, Bu. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang keempat adalah bertanggung jawab. Oke, baik Bu Laila. Bu Laila ingin mengembangkan 4 kompetensi itu ya. Di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan tanggung jawab. Dari keempat kompetensi itu, Bu, kompetensi mana yang ingin Bu Laila kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu mungkin yang mendengarkan dengan aktif, Bu. Karena dengan mendengarkan dengan aktif, maka pasti kita adalah presence atau kehadiran penuh. Nah, setelah itu sehingga kita bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dan kemudian bisa menggali potensi dari coach kita. Oke. Kemudian indikator apa yang ingin Bu Laila capai dalam proses coaching ini? Saya ingin coach saya itu bisa menggali potensi dirinya dan bisa menemukan atau membuat rencana aksi terkait permasalahannya dan juga menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik Bu Laila. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami sebelum Bu Laila melakukan coaching ya. Semoga nanti di saat Bu Laila melakukan proses coaching berjalan dengan lancar. Selamat melakukan coaching ya Bu Laila. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Laila. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Laila? Alhamdulillah sehat, Bapak. Bapak kemarin sendiri sehat ya? Oke, alhamdulillah luar biasa. Tapi begini Bu Laila, saya mau mencerita atau curhat sedikit atas sedikit permasalahan di sini ya. Boleh saya bercerita kepada Bu Laila? Boleh, Bapak. Monggo. Ada yang bisa saya bantu? Ceritakan, Bapak. Ya, begini, kan saya kan dari pembelajaran mulai awal sampai akhir saya pantau anak-anak itu kok sepertinya dalam pembelajaran saya itu kurang antusias dengan anak-anak. Nah, kemudian saya lihat, saya ajari, ya saya kembali lagi pertanyaan, sepertinya anak-anak kurang memahami. Ya intinya kurang antusias lah. Sebelum kita lanjutkan obrolan ini, Bapak, apa yang ingin didapatkan dari obrolan kita ini? Obrolan yang saya
mulailah kemudian tidak pembelajaran itu tidak monoton, terus mengasihkan seperti itu. Gitu Bapak. Tadi Bapak bercerita bahwa anak kurang antusias, anak merasa bosan dengan pembelajaran yang Bapak lakukan gitu. Kira-kira apa yang mungkin membuat murid Bapak itu tidak antusias dan bosan dalam belajar? Nah, ini Bu Naima, saya kan dalam pembelajaran itu saya menggunakan teks ya, teks buku ya, buku pelajaran gitu. Nah, kemudian kemungkinan ini dari pembelajaran tersebut saya itu berpusat kepada guru saja atau teacher center itu, tidak berpihak kepada anak-anak seperti itu. Hanya bosan anak-anak. Jadi anak-anak itu bagi Pak Komar itu masih berpusat pada Pak Komar ini. Jadi Pak Komar masih bercerita berceramah seperti itu. Berceramah, iya. Gitu. Kira-kira menurut Pak Komar pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Pembelajaran yang menyenangkan itu menurut saya itu adalah pembelajaran yang tidak berpusat pada guru, yaitu berpusat kepada anak-anak. Kemudian anak-anak itu tidak merasa seperti belajar, tapi seperti menyenangkan, mengasihkan, atau pembelajaran yang mengasihkan gitu. Itu menurut saya pribadi. Pendapat saya Bapak. Terus lalu menurut Pak Komari sendiri, apa yang bisa membuat murid-murid Pak Komari dia tidak bosan? Saya ini berlainan. Sekiranya saya itu merancang modul pembelajaran atau rencana pembelajaran itu SPP, itu saya sisipkan dengan adanya speaking, kemudian ada lagu-lagu nasional atau daerah itu, sehingga anak-anak itu senang itu. Apalagi kalau ditambah lagi dengan game interaktif seperti itu, pasti itu mengasihkan. Berarti Pak Komari ingin merancang pembelajaran yang mengisikan speaking, kemudian ada games dan sebagainya. Kira-kira kalau boleh tahu ini Pak Komari menggunakan sumber belajar apa di kelas? Ini yang saya pakai itu sumber belajarnya itu hanya buku paket Ada sumber belajar lain selain buku teks buku paketnya Pak Komari? Kalau sumber belajar yang lain itu ini biasanya anak-anak itu menggunakan buku yang ada referensi di buku yang di perpustakaan gitu. Selain itu mungkin Bapak dari perpustakaan ada lagi Pak? Oh ada Bu, seperti artikel-artikel atau blog juga bisa menggunakan YouTube juga. Semacam itu gitu ya, artikel-artikel gitu ya. Terus kali ini Pak, saya yakin sekali Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran yang akan membuat murid-murid antusias. Kemudian kira-kira Bapak Komari ini ingin melakukan seperti apa biar anak-anak antusias, atau mungkin Bapak ini ingin menyelesaikan masalah Bapak ini ingin melakukan seperti apa? Yang pertama itu yaitu saya kembali lagi kepada rancangan pembelajaran atau modul ajar. Saya sisipkan ada speaking itu, kemudian lagu-lagu daerah sama nasional, juga game interaktif, tetapi yang berpusat pada anak-anak juga bisa itu Bu, berdiskusi itu Bu ya. Itu anak-anak bisa aktif itu Bu ya di dalam kelompok itu. Saya kepingin seperti itu. Berarti Pak Komari tadi membuat speaking, kemudian ada game, dan juga Pak Komari ingin membuat kelompok untuk berdiskusi, berdiskusi dengan semua anak-anak aktif gitu ya. Bapak, dari beberapa rencana yang sudah disampaikan sama Bapak Komari ini, adakah yang bisa membantu Pak Komari? Ya kalau rencana saya sebenarnya maunya itu mandiri Bu. Kan saya lihat lagi ada Bu di tempat saya itu, di sekolah saya itu ada satu guru TIK. Sebenarnya itu bisa membantu saya Bu untuk kolaborasi. Berarti Pak Komari ingin dibantu sama guru TIK nih, sebagai kolaborasi dalam membuatkan media pembelajaran gitu ya. Kira-kira Pak Komari bisa melakukan kapan? Kalau prediksi saya Bu, nah, ini sekitar 3 hari atau 1 mingguan itu. Nanti Pak Komari karena waktu kita sudah terbatas, maka mungkin dari obrolan kita tadi apa yang sudah didapatkan sama Pak Komari?
saya dapatkan itu adalah tentang merancang modul ajar untuk menyisipkan speaking, lagu-lagu daerah atau nasional, kemudian game interaktif ataupun kelompok kontribusi untuk biar anak-anak aktif kembali. Tidak berpusat pada guru lagi, tapi berpusat pada anak-anak. Menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bapak, saya sudah tidak sabar nih menunggu nanti ceritanya Pak Komari lagi setelah selesai melakukan rencana Pak Komari lagi. Kita ketemu lagi nanti ya Pak Komari. Terima kasih Bu Laila Sama-sama, atas Pak. sudah bisa mendengarkan keluhan saya atau curhatan ini dari hati saya. Terima kasih Bu Laila, saya undur diri dulu. Assalamualaikum Bu Laila. Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Laila, proses kucingnya berjalan dengan baik dan lancar nggih. Tadi sebelum Ibu melakukan proses kucing, saya menanyakan tentang indikator ketercapaian. Nah, sebelum melakukan kucing tadi Bu, indikator pencapaian apa saja yang sudah Bu Laila lakukan? Pada saat pelaksanaan coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur tabu, mulai dari saya menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi terkait permasalahannya, dan saya juga mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa memunculkan rencana aksi dan yang akan dilakukan oleh diri saya dan tanggung jawab. Mulai lagi, menurut saya sebagai observer, mulai tadi sudah melaksanakan coaching dengan sangat bagus sekali. Nah, semua alur kita sudah Ibu Laila sampaikan, sehingga coaching tadi sudah bisa menemukan solusi dari pertanyaan berbobot yang Ibu berikan kepada coaching. Baik Bu, ada satu lagi pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Laila kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali informasi terkait permasalahan-permasalahan diri saya dan bisa melakukan rencana aksinya serta bertanggung jawabnya. Baik Bu Laila, sangat luar biasa sekali ya. Semoga sukses Bu Laila. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sama-sama Bu Laila. Oke, kalau begitu kita bisa mengakhiri pertemuan kita hari ini. Sukses selalu Bu Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Sri. Bu Sri sendiri bagaimana hari ini? Alhamdulillah juga baik Bu Yuli. Oke, Bu Yuli, pada hari ini kita akan melakukan proses kucing ya. Ya betul Ibu. Sebelum melakukan proses kucing, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bu Yuli. Yang pertama tentang bukti penilaian Bu. Yang kedua, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci, dan nanti saya akan mendengarkan respon dari Kuci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, Bu Yuli, sebelum proses observasi ada yang ingin saya tanyakan Bu. Apa boleh Bu Yuli? Baik Bu Sri, boleh Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Yuli kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu Sri, jadi dalam proses coaching pada hari ini kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 4 Ibu. Yang pertama, kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua, menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir tanggung jawab. Begitu Bu Sri. Baik Bu Yuli,
Jadi Bu Yuli mau mengembangkan keempat kompetensi yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, terus kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan tanggung jawab. Nah, jadi dari keempat kompetensi tersebut, mana yang ingin Bu Yuli kembangkan secara spesifik, Bu? Oke, baik Bapak. Jadi pada pelaksanaan coaching hari ini saya akan lebih mengembangkan secara spesifik itu tentang mendengarkan secara aktif, Pak. Karena dengan mendengarkan secara aktif, nanti saya otomatis akan berada pada kehadiran penuh atau present dan saya akan bisa menyampaikan kalimat berbobot, pertanyaan berbobot kepada coach saya. Gitu, Pak. Oh begitu. Kemudian indikator apa yang ingin Ibu capai dalam proses coaching ini, Bu? Baik Bapak, jadi indikator nanti yang ingin saya capai, saya ingin melihat bahwa coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian bisa memiliki rencana aksi ke depannya, Bapak. Oh baik, Bu Yuli. Mungkin begitu saja pertanyaan dari saya. Semoga proses coaching ini berjalan lancar, Bu. Semangat, Bu. Oke, terima kasih Pak Komar, Bu Sri. Oke, sama-sama Bu Yuli. Oke, Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Bu Yuli. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Laila? Alhamdulillah sehat Bu Yuli. Tapi saya galau Bu Yuli. Oh ya, ada yang bisa saya bantu Bu? Boleh ya Bu saya cerita sama Bu Yuli? Boleh sekali Bu Laila, kebetulan hari ini saya kosong, tidak ada kegiatan. Oh iya, ngomong apa yang ingin Bu Laila harapkan dari perbincangan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Memangnya Bu Laila ada permasalahan apa? Begini Bu Yuli, saya itu 2 hari yang lalu itu dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah. Saya itu ditegur sama Bapak Kepala Sekolah. Beliau menyampaikan begini, Bu Laila, mohon untuk nada bicaranya Bu Laila atau ngomongnya itu dijaga ya Bu. Masa Bu Laila sebagai guru agama ngomongnya gitu. Loh, Pak, yang seperti apa Pak? Ini ada laporan dari teman-teman itu, Bu Laila itu ada yang merasa tersinggung dari perkataan Bu Laila. Saya gitu Bu, saya bingung. Apa ya yang saya lakukan kok sampai saya terus seperti ini? Saya jadinya galau, saya harus bagaimana? Oh gitu ya, jadi Bu Laila itu dipanggil kepala sekolah karena ada seorang teman guru dari Bu Laila itu merasa tersinggung dengan ucapan Bu Laila. Iya. Apakah Bu Laila tahu penyebab dari masalah ini? Saya tidak tahu Bu. Saya tanya sama Bapak Kepala Sekolah itu, siapa Pak yang merasa tersinggung? Terus perkataan saya yang bagaimana yang menyinggung? Tapi Bapak Kepala Sekolah tidak menyampaikan siapa, kemudian apa perkataan saya bagaimana gitu. Mungkin memang itu etikanya ya dalam hubungan sosial itu kan memang mungkin biar saya tidak bertengkar sama teman-teman, mungkin seperti itu. Nah, akhirnya ya saya bingung sendiri Bu gitu. Oh begitu ya Bu Laila. Lalu dari pengamatan Bu Laila, mengapa sih teman Bu Laila itu merasa tersinggung dengan ucapan atau kata-kata Bu Laila? Setelah saya keluar dari ruangannya Bapak, saya hanya berpikir Bu, karena saya tanya sama Pak tidak ada jawaban nih. Saya pikir saya amati diri saya sendiri, introspeksi diri. Kemarin dalam 1 minggu kemarin itu saya melakukan apa ya? Kira-kira perkataan yang mana ya yang menyinggung teman saya? Akhirnya saya itu terpikir dalam satu peristiwa, yaitu pada saat rapat. Di rapat itu memang terjadi perbedaan pendapat, dan termasuk saya berbeda pendapat. Dan saat itu, pada saat saya berpendapat, memang saya sedikit ngeyel, ngotot gitu ya, agak keras, mungkin ada suara saya itu agak keras. Karena memang agak keras itu saya ingin menjelaskan seperti ini loh sebenarnya. Itu mungkin dari situ teman-teman saya ada yang merasa tersinggung dari kalimat saya, nah, gitu. Dan padahal saya itu sebenarnya tidak ingin menyinggung, saya cuma ingin meluruskan pemahaman, itu aja sebenarnya. Begitu ya, jadi Bu Laila sudah menyadari bahwa beberapa hari yang lalu ketika rapat ada perbedaan pendapat, Bu Laila agak ngotot ngomongnya seperti itu ya Bu ya.
mana sih Bu Laila ingin berubah? Akhirnya saya ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik Bu, dan juga ingin mengontrol nada bicara Bu ya, supaya bisa bicara lebih lembut lagi. Baik Bu, kalau boleh saya tahu dari skala 1 sampai 10 posisi Bu Laila itu sekarang apa di mana? Mungkin sekitar posisi 5 sampai 6. Oh, begitu. Apakah Bu Laila menginginkan agar posisi itu menjadi meningkat begitu Bu? Pastinya Bu, ingin sekali. Ingin meningkat sampai posisi berapa Bu? Mungkin kalau 10 berat ya Bu, mungkin ya minimal 8. Oke. Jadi dari posisi 5 atau 6 tadi Bu Laila ingin meningkatkan sampai posisi 8. Ya, untuk mencapai posisi itu Bu, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya akan mengelola emosi saya Bu, dan juga berusaha untuk berbicara yang lebih lembut. Oke. Jadi nanti yang akan Bu Laila lakukan itu menjaga emosional atau kata-kata Bu Laila. Begitu ya Bu Laila? Iya. Baik, berarti Bu Laila. Baik Bu Laila, untuk bisa apa yang bisa Bu Laila lakukan untuk menjaga emosional dan kata-kata Bu Laila? Mungkin saya akan menerapkan teknik mindfulness Bu. Dengan stop itu ambil nafas, dan juga mungkin banyak istighfar, dan juga mungkin berbicara dengan yang lebih lembut lagi. Jadi Bu Laila nanti rencana akan mempraktekkan mindfulness gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian memperbanyak istighfar dan berusaha untuk berbicara dengan halus, tidak kasar begitu, atau lembut gitu ya Bu. Lembut. Kira-kira apa lagi yang Bu Laila lakukan? Apa ya Bu? Mungkin saya bisa membaca catatan Bu sebagai alarm. Jadi mungkin kalau saya berbicaranya keras atau terlalu kasar gitu mungkin ya Bu, kalau saya melihat itu di meja saya, oh saya harus lebih lembut. Itu mungkin Bu ya. Kemudian siapa yang bisa membantu Bu Laila untuk melakukan itu semua? Saya akan minta bantuan kepada kepala sekolah juga, dan juga teman-teman rekan sejawat Bu. Ada teman saya yang senantiasa selalu berusaha selalu menekan ya, intinya mau memberi nasihat kepada saya. Ini saya minta bantuan beliau. Kalau boleh saya tahu, kapan itu rencananya akan dilakukan? Secepatnya Bu, mungkin besok sudah bisa saya lakukan. Baik Bu Laila, semoga rencana Bu Laila berjalan dengan lancar. Dan sekarang bagaimana perasaan Bu Laila setelah kita berbincang tadi? Alhamdulillah Bu, saya sudah merasa lega sekali. Saya sudah, setelah saya membincang Bu Yuli ini, akhirnya saya bisa meluapkan segala yang saya galaukan, dan akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Saya yang awalnya tidak terpikir membuat catatan tadi ya Bu, saya awalnya cuma catatannya istighfar dan sebagainya. Akhirnya muncullah ada pemikiran membuat catatan itu mungkin. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu Bu Laila. Apakah masih ada hal lain yang ingin Bu Laila tanyakan? Sudah cukup Bu, tidak ada. Terima kasih banyak Bu Yuli mau mendengarkan cerita saya. Oke, baik Bu Laila, saya sangat senang mendengarkan cerita Bu Laila hari ini. Semoga Ibu nanti bisa lebih baik lagi ya Ibu. Kemudian saya tidak ingin sekali mendengar nanti cerita Ibu bagaimana kelanjutannya begitu. Jadi next time kita bisa bertemu lagi seperti itu ya Bu Laila. Oke, untuk hari ini kita bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Yuli, di proses coaching berjalan dengan baik dan lancar. Tapi sebelum proses coaching dilakukan, saya tadi bertanya tentang indikator ketercapaian. Nah, sebelum melakukan coaching indikator ketercapaian, saya ingin bertanya Bu, apa yang Bu Yuli lakukan dari indikator tersebut? Baik Bapak, jadi alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching. Pada proses coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan semua alur tirta Bapak. Jadi mulai yang pertama itu menanyakan tujuan kepada kunci saya, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh kunci saya, kemudian tadi saya juga menanyakan bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan oleh kunci saya.
Baik Bu Yuli, menurut saya sebagai observer, Bu Yuli sudah sangat bagus sekali. Sudah menjalankan kucing sesuai alur kita, di mana Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga kucing bisa menemukan solusinya sendiri. Sebelum saya akhiri Bu, saya ada satu pertanyaan terakhir. Dari kucing tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu benarkan lagi? Oke, baik Bu Sri. Jadi dari kegiatan kucing tadi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Karena menurut saya dengan seperti itu nanti saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh kucing saya dan dapat mengarahkan kucing saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Luar biasa Bu Yuli. Semoga sukses ya Bu. Ya Bapak, terima kasih. Sama-sama Bu. Kalau begitu kita akhiri perbincangan kita Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.